Jumpa lagi dengan saya, Dola Simanjuntak. Barusan tadi saya memainkan salah satu exercise yaitu DIRT. Dalam Tech Talk kali ini, teknik talk, saya akan mencoba membagikan atau sharing bagaimana cara memainkannya, apa aja tekniknya, dan mengapa tujuan exercise ini. Tentang exercise ini menurut saya pribadi salah satu exercise yang harus atau rutin dilakukan lah bagi player atau khususnya di drum corps atau marching band di Indonesia tuh ini sangat membantu karena asik. Kenapa asik? Ya nanti akan saya bahas. Ya sedikit cerita, exercise ini banyak digunakan di unit-unit Indonesia kayaknya dan di luar negeri, khususnya di DCI. Ada salah satu band di DCI yang sering menggunakan exercise ini. Bahkan sampai exercise ini dijadikan patokan untuk audisi masuk ke band itu, yaitu Blue Devils. Itu sekitar tahun 2014 sampai 2015-an lah. Tapi sampai sekarang di front ensemble atau di pit instrumen sendiri ini menjadi salah satu bahan audisi untuk masuk ke band itu. Ya tadi saya bicara tentang asik. Kenapa itu asik? Menurut saya ya asik aja gitu loh. Karena padat, rapet, dan intens. Gitu. Jadi energinya tuh banyak sekali ketika melakukan exercise ini. Ya. Basic dari exercise ini sendiri simple yang asli, simple sekali, yaitu dengan teknik single stroke ya. Kalian pasti udah pada tahu lah single stroke itu seperti apa. Ya kanan kiri, ya basicnya not 1/16. Nah, tetapi dalam melakukannya bukan melakukan dengan teknik pukulannya bukan dengan downstroke, tapi full stroke, ya legato atau disebutnya seperti itu. Dari pukulan atas, dari atas, bam kembali lagi ke atas. Nah itu. Asiknya kenapa? Kalau kita memang belum terbiasa, banyak ini mundur sedikit banyak sekali ketika di front ensemble. Ini saya masih membahas di drum corps ya atau marching band di Indonesia. Masih banyak di front ensemble atau pemain pit percussion itu melakukannya dengan lengan bawah. Saya ngomongnya ini lengan bawah ya, ini lengan atas. Jadi kalian tidak akan bisa mencapai kelincahan dari teknik ini. Tujuannya nanti akan saya jelaskan. Ada 3 tujuan. Ini berbagi pengalaman. Menurut saya pengalaman kalau saya mengajar, biasanya saya membedah dulu salah satu atau lagu atau sebuah exercise. Kenapa? Karena setiap lagu atau exercise itu mempunyai tujuan dan maksud masing-masing. Jadi nggak bisa kita memainkan sebuah exercise A, langsung main dari A sampai habis. Itu nggak tahu tujuannya apa. Nah, kalau saya sendiri lebih membiasakan untuk membedah dulu bagian per bagian. Ya, dalam video tadi saya memainkan di tangga nada F atau 1 mol. Seharusnya atau baiknya
Itu dilakukan di 12 tangga nada. Secara berurutan tapi. Contohnya dari F, turun ke E, dari E turun ke S, begitu selanjutnya. Exercise ini akan saya bedah menjadi 5 dulu. 5 bagian, dari bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, berikut videonya. Nah, bagaimana? Paham? Ya, itu tadi ada 5 bagian. Kenapa saya di awal tadi bicara tentang exercise ini asik? Nah, itu. Karena setiap bagian dari bagian 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki tingkat keasikan masing-masing. Jadi bukan sulit ya. Jadi dalam kita berlatih jangan mindsetnya sulit. Ketika mindsetnya sulit, ya akan sulit. Jadi selama saya latihan atau melatih itu ya jangan bicara tentang sulit, tetapi pahami dulu, bedah dulu dari sebuah partitur itu atau lagu itu, ya. Dalam 5 bagian itu, mana menurut kalian yang asik? Ya, tulis nanti di kolom komentar, kita sharingkan. Ya, lanjut dulu deh. Menurut saya ada 3 fokus dari tujuan exercise ini. Ya, pertama itu kelincahan, kedua kerapian, ketiga ketahanan. Ya, kita bahas satu-satu. Pertama, kelincahan. Ya, kelincahan itu maksudnya dalam kalian memainkan setiap bagian tadi, terutama di bagian 3, 4, dan 5, setiap pergerakan 2 malet. Ya, itu ketika tidak lincah atau jangan ngomong lincah dulu deh. Maksudnya hafalkan dulu tangga nadanya. Ketika tahu tangga nadanya, lincah itu akan mengikuti. Ya. Kedua, kerapian. Nah, maksudnya kerapian dalam melakukan single stroke-nya. Rapi atau enggak. Kalau cuma asal bisa. Cuma ketika tidak rapi tinggi sticknya, gimana suaranya akan keluar. Ada contoh kasusnya kayak gini. Front ensemble, ini kamu kok nggak kedengeran suaranya. Bukan permasalah maletnya, hardness maletnya, bukan. Tetapi kembali lagi ke si pemukulnya. Udah bener belum teknik memukulnya, seimbang di kanan dan kirinya. Kalau dulu saya diajarin itu kanan sekilo, kiri sekilo. Wah, ini mau latihan marimba atau jualan beras. Dulu dalam hati saya seperti itu. Tapi ternyata tujuannya itu seperti itu. Supaya
apa yang kita pukul itu suaranya sampai tebal. Oke. Yang ketiga, ketahanan atau stabil. Ketahanan itu dalam arti kata kuat, kuat, kuat. Fitness terus berarti. Enggak. Maksudnya gini, kuat, exercise ini kan diciptakan untuk running terus. Dalam bagian 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu running terus. Nggak ada berhentinya. Nggak ada apa ya, nafasnya. Tetapi ketika memainkan, ya tetap bernafas. Kalau nggak mati kalian. Ya, jangan sampai latihan kalian jadi koit. Nah, itu. Maksudnya kuat itu karena dalam setiap bagian nanti lanjut ke tangga nada berikutnya. Lanjut lagi ke tangga nada berikutnya. Nah, di situ ada tahan dan stabil. Nah, stabil itu maksud saya langkah, karena dalam kita memainkan exercise ini kan hampir lebih dari 1,5 oktav. Ya. Jadi, kalian harus menguasai dulu medan dari tangga nada itu. Contoh tadi di video ini kan kita di F ya, 1 mol ya. Kamu harus tahu posisi badan kamu di mana ketika memulai. Terus ketika bagian 1 ke 2, langkah. Biasanya kalau belum terbiasa, langkah itu mengganggu pukulan. Nah, itu yang jarang diperhatikan. Ya, kadang-kadang cuma main dikit. Nah, ada jeda itu salah. Fokusnya bukan ke situ. Nah, karena belum stabil ya, kayak pemain display lah. Ketika niup, mukul sambil jalan. Nah, seperti itu. Nah, di front ensemble juga sama. Tetapi banyak orang yang tidak memperhatikan itu. Hanya cuma mukul. Secara musikal, mukul aja. Tetapi how to-nya, bagaimana memukul, kamu bisa nyaman, enjoy ngambil stick, pukul simbal, main di low range, running lagi ke nada tinggi. Nah, itu kan ada langkah. Nah, di situ langkah itu membantu keseimbangan. Nah, ada 3 itu tadi ya. Pertama, saya ingatkan lagi, kerapian, kelincahan, dan ketahanan. Iya. Bagaimana teman-teman? Ya, semoga penjelasan tadi bisa menjelaskan sedikit tentang exercise ini. Sekian dulu dengan Tech Talk kali ini, teknik talk. Ya. Asik ya? Sharingkan pengalaman-pengalaman kalian dalam ya ketika melatih atau ketika menggarap sebuah repertoar, sharingkan di bawah. Ketika mau curhat tentang pacarnya ya boleh juga, tapi jangan curhat tentang pacar orang. Selamat mencoba exercise ini, semoga bermanfaat.